Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala seruan tauhid menggema dari bibir Rasulullah SAW di tanah Makkah, hati orang-orang Quraisy mulai gelisah. Mereka khawatir kehilangan kedudukan, khawatir kehilangan kuasa atas berhala-berhala yang selama ini mereka agungkan. Maka mulailah kebencian itu tumbuh menjadi permusuhan yang membara. Rasulullah SAW mengajak dengan kasih. Beliau tidak memaksa, tidak mengancam, hanya menyeru, "Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung." Namun kalimat sederhana itu menjadi duri di hati para pembesar Quraisy. Karena di balik kalimat itu ada penghancuran berhala, penolakan kekuasaan batil, dan seruan kepada keadilan yang menghapus kesombongan jahiliyah. Mereka mulai mencemooh Rasulullah SAW. Mereka memanggil beliau dengan sebutan majnun, orang gila, kadang sahir, tukang sihir, bahkan kadhib, pendusta. Padahal mereka tahu siapa Muhammad. Mereka menyebut beliau sebelum kenabian sebagai Al-Amin, yang jujur dan terpercaya. Tapi kebencian telah menutup mata mereka. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 33. Sesungguhnya kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Tetapi sesungguhnya mereka bukanlah mendustakanmu. Akan tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Rasulullah sabar. Beliau tidak membalas dengan kemarahan, tapi dengan doa dan kasih. Namun kebencian Quraisy tak berhenti diejekan. Mereka mulai menyiksa para pengikut Rasulullah SAW. Bilal bin Robah ditelentangkan di pasir panas Mekah. Dadanya ditindih batu besar. Namun dari bibir Bilal hanya keluar satu kalimat, "Ahad, Ahad," yaitu Allah yang Esa. Yasir dan istrinya Sumayyah disiksa dengan kejam oleh Abu Jahal. Hingga akhirnya Sumayyah gugur sebagai syahidah pertama dalam Islam. Rasulullah melihat penderitaan mereka, lalu bersabda, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah syurga." Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Sa'ad. Siksaan itu bukan hanya fisik, tapi juga sosial. Kaum muslimin dikucilkan, diputus hubungan, tidak boleh berdagang, tidak boleh menikah, bahkan tidak boleh diberi makan. Mereka dikepung di Syi'ib Abu Thalib, sebuah lembah sempit di sekitar Mekah. Selama 3 tahun mereka hidup dengan daun-daunan kering, tanpa makanan yang layak. Anak-anak menangis kelaparan. Suara tangis mereka terdengar sampai keluar lembah. Namun Rasulullah SAW tetap bersabar dan tidak mundur dari dakwah. Beliau yakin janji Allah pasti datang. Sementara itu, para pemuka Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan Umayyah bin Khalaf semakin bengis. Mereka mengadakan rapat di Darun Nadwah, membahas cara menekan dakwah Muhammad SAW. Ada yang mengusulkan agar beliau dibunuh, ada yang ingin mengusirnya, bahkan ada yang menyarankan untuk mengasingkan beliau ke luar negeri. Namun Allah telah menulis takdir yang lain. Cahaya yang mereka coba padamkan justru semakin bersinar. Ketika mereka melihat kaum muslimin terus bertambah, Quraisy mulai berusaha memalukan Rasulullah SAW di depan umum. Mereka menuntut mukjizat. Berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau benar utusan Allah, belahlah bulan untuk kami." Lalu Rasulullah berdoa, dan atas izin Allah, bulan terbelah menjadi 2. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Qamar ayat 1. Telah dekat datangnya hari kiamat, dan bulan pun telah terbelah. Namun bukannya beriman, mereka berkata, "Ini hanyalah sihir Muhammad." Permusuhan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka menfitnah, menyakiti, mengolok-ngolok hingga meludahi beliau. Suatu hari ketika Rasulullah sedang sujud di dekat Ka'bah, Abu Jahal melemparkan isi perut onta ke punggung beliau. Fatimah kecil yang melihatnya menangis dan membersihkan kotoran itu dari ayahnya.
Namun Rasulullah hanya mengangkat kepala dan berdoa, "Ya Allah, tunjukilah kaumku, karena mereka tidak tahu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Begitulah kasih seorang nabi. Dihadapi dengan kebencian, tapi dibalas dengan doa. Dilempari batu, tapi dijawab dengan sabar. Itulah akhlak yang dijelaskan dalam Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Wajah Rasulullah penuh kelembutan, ucapannya lembut, dan hatinya penuh rahmah. Namun ujian besar datang. Dalam tahun kesedihan, atau bisa disebut Amul Huzn, 2 pelindung beliau wafat. Abu Thalib, sang paman yang melindungi dari tekanan Quraisy, dan Khadijah radhiyallahu anha, istri yang setia menemani dengan cinta dan harta. Tanpa keduanya, serangan Quraisy semakin ganas. Mereka melempari beliau dengan batu, menghalangi setiap langkah, bahkan mengancam untuk membunuhnya. Namun Rasulullah tetap berdakwah karena keyakinannya tak terguncang sedikit pun. Beliau tahu pertolongan Allah lebih dekat daripada yang mereka kira. Dalam Huslasah Nurul Yakin disebutkan, tatkala kaum Quraisy semakin keras menentang Rasulullah, maka Allah menghendaki agar Islam mendapat rumah baru di Madinah. Maka peristiwa Bai'at Aqabah menjadi pintu kemenangan. Permusuhan Quraisy adalah api yang membakar, tapi juga cahaya yang menguji. Tanpa penderitaan itu, tak akan tampak sabaran dan keteguhan Rasulullah SAW. Tanpa tekanan itu, tak lahir para sahabat sejati yang mempertaruhkan segalanya demi Allah. Dan Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 8. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membencinya. Begitulah, semakin keras mereka memusuhi, semakin besar pula kemenangan Islam yang mendekat. Karena cahaya kebenaran tak bisa dipadamkan oleh tangan kebencian. Cahaya itu bersumber dari langit, dari wahyu yang dijaga langsung oleh Allah. Rasulullah tetap melangkah dengan hati yang teguh. Setiap luka di tubuhnya menjadi bukti cinta. Setiap penghinaan yang diterimanya menjadi penghapus dosa umatnya. Dan dari kesabaran beliau, lahir generasi yang mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari diri mereka sendiri. Maka wahai saudara seiman, jika engkau diuji karena keimananmu, ingatlah bagaimana Rasulullah tetap tegar di tengah badai. Jika engkau ditolak karena kebenaranmu, ingatlah bagaimana beliau disakiti tapi tetap tersenyum. Karena setiap penderitaan di jalan Allah akan berakhir dengan kemuliaan. Inilah pelajaran besar dari masa permusuhan Quraisy, bahwa kemenangan tidak datang dari kemarahan, tapi dari kesabaran dan kasih. Dan Islam akan selalu hidup selama ada hati yang tetap mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.